kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa, tema kita adalah menghadapi pemfitnah dan pembenci. Dan sampai sekarang sudah ada 700-an lebih saudara-saudara saya yang bergabung. Lumayan banyak ya kalau tema ini. Apa mungkin saudara merasa ini saudara-saudara yang dibenci semua ini. Saudara yang jadi korban fitnahan makanya bergabung. Tapi tidak apa-apa saudara. Apapun keadaan kita, saudara dengar baik, firman Tuhan sanggup menguatkan kita. Amen. Menghadapi fitnahan, pemfitnah dan pembenci. Bahkan waktu saya share tentang tema ini di page Facebook saya sore tadi, juga ada beberapa saudara-saudari saya yang sudah komentar, oh itu keadaan saya, oh saya seperti itu. Nah saudara, kita mau lihat bersama-sama apa yang harus kita lakukan, apa pesan Tuhan bagi kita, khususnya kalau kita dibenci, atau kalau kita difitnah oleh orang lain. Atau mungkin kitalah yang membenci dan kita yang memfitnah. Malam hari ini kita mau melihat bersama-sama apa pesan Tuhan bagi kita. Kita buka dulu di dalam Mazmur 109 ayat 2-3. Kitab Mazmur 109 ayat 2-3. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 109 ayat 2-3. 1, 2, 3. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Saudara, siapapun kita malam hari ini, saya percaya tidak ada di antara kita yang mau jadi orang yang dibenci atau jadi orang yang difitnah oleh orang lain. Karena kita mau supaya punya hubungan yang baik, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan saudara-saudari kita. Tetapi saudara, di dunia hal ini juga masih terjadi. Tuhan tidak pernah merencanakan hal ini dengan baik. Orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan pasti tidak akan mengambil bagian dalam dua hal ini. Karena ini akibat dari dosa. Setiap hal yang buruk, apalagi niat-niat yang buruk, itu keluar, itu adalah buah dari dosa. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, semua yang buruk terjadi di dalam dunia. Ini adalah saudara cara iblis untuk menghancurkan manusia. Terkhususnya orang percaya juga. Oleh sebab itu kita perlu mengerti bagaimana kita meresponi orang-orang yang seperti ini. Saya terlebih dahulu mau jelaskan kepada kita bagaimana kalau kita yang dibenci atau kalau kita yang difitnah, apa yang harus kita lakukan. Saudara perhatikan, respon kita terhadap orang lain yang membenci, orang lain yang memfitnah kita, itu menentukan keberhasilan kita di dalam hidup kita. Dengar baik. Ada orang yang benar, ada orang yang hidupnya baik, tidak berbuat salah, tetapi karena dia meresponi orang-orang yang benci dengan dia, orang-orang yang fitnah dia dengan cara yang salah, maka dia terjebak, dia hancur, dia mengalami kehancuran. Nah, kita mau lihat bersama-sama saudara, bagaimana kalau orang membenci atau memfitnah kita. Nah, sebelum masuk ke dalam poin ini, saudara, orang memfitnah kita atau orang membenci kita itu karena malam hari ini saya kasih dua alasan dulu. Kenapa orang benci kita? Kenapa orang memfitnah kita? Karena malam hari ini bahkan saudara ratusan orang yang mengikuti. Banyak juga di antara kita yang mengalami hal yang sama ya. Ini firman untuk saya nih Pak Pendeta. Saya dibenci terus. Saya difitnah terus. Ya tidak apa-apa saudara dengar firman pada malam hari ini. Kenapa orang fitnah kita, orang benci pada kita? Ada dua alasan. Ada banyak tetapi saya rangkum secara singkat malam hari ini dua. Mengapa orang membenci kita, orang memfitnah kita. Yang pertama, iri hati. Jealous. Saudara catat ini. Envy. Orang tidak mau kalah. Orang merasa diri lebih baik dari kita.
sehingga mereka iri hati dan mereka benci dengan kita. Karena mereka benci, mereka tidak mau kalah, mereka mulai memfitnah, mencoba untuk menjatuhkan kita supaya kita di bawah mereka dan mereka lebih di atas kita. Itu dimulai dari iri hati. Kita ingat peristiwa bagaimana dua anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, waktu mempersembahkan korban. Korban dari Habel diterima, korban dari Kain ditolak. Kain iri, iya kan? Kemudian Kain membunuh Habel. Nah, perhatikan, hati-hati dengan ini. Saya pernah share tentang iri hati beberapa waktu yang lalu. Waktu kita belajar tentang menjaga pikiran, ini kuasa dari pikiran. Orang yang iri dengan kita biasanya cenderung membenci, ya kan? Membenci, kemudian mencoba berbagai cara untuk menjatuhkan kita, bahkan fitnah pun. Dan yang kedua, orang memfitnah kita, orang membenci kita untuk mendapat keuntungan. Ini bisa juga. Makanya orang-orang misalnya di dalam case, di dalam kasus tertentu, mereka mau dibayar, ya kan, untuk bersaksi dusta, untuk memfitnah. Dapat keuntungan. Padahal saudara, dengan jelas istilah yang berulang kali kita dengarkan, kita ucapkan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nanti kita akan lihat sebentar. Bagaimana kalau kita berada di posisi yang dibenci? Nah, saudara catat ini. Ingat ini baik-baik. Tanam ini dalam hatimu. Inilah respon kita. Inilah yang harus kita renungkan. Inilah yang harus kita lakukan kalau kita dibenci oleh orang lain, kalau kita difitnah oleh orang lain. Ada beberapa poin yang saya mau share dengan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita dibenci, kalau kita difitnah, yang pertama pastikan kalau tuduhan mereka pada kita itu salah. Bapak Ibu catat ini. Karena ada kadangkala kita dibenci juga. Perhatikan ini, kadangkala orang benci kita, orang tidak suka dengan kita karena memang kesalahan kita sendiri. Karakter kita yang buruk, contohnya perbuatan kita di masa lalu yang menyakiti hati mereka. Mereka benci dengan kita. Mereka cap kita seperti ini. Nah, kalau saudara dibenci atau saudara difitnah, apapun juga itu, saudara harus pastikan kalau tuduhan mereka itu tidak benar. Tuduhan mereka kepada kita itu salah. Jadi ini melepaskan kita, ya kan? Ini melepaskan kita dari posisi bersalah. Kalau orang mau benci kita, it's okay. Kita sudah buat yang baik dan mereka tetap benci kita. Intinya kita tidak berbuat dosa, kita tidak berbuat kesalahan. Buka di Titus 2 ayat 6 sampai 8. Mari Bapak Ibu kita baca ayat-ayat ini. Paulus, saudara, di dalam Titus 2 ayat 6 sampai 8. Ini adalah nasihat dari Paulus, Titus 2 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin, saudara. Paulus nasihatkan ini untuk menghindari fitnahan, ya kan? Dan melepaskan kita dari posisi bersalah apapun itu juga. Perhatikan. Kuasai dirimu dalam segala hal, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Perhatikan ini. Bagian kita yang bagian paling pertama, bagian kita adalah pastikan diri kita supaya tidak ada celah, sehingga tuduhan-tuduhan yang orang lain tuduhkan kepada kita, mereka mau memfitnah kita bagaimanapun juga, kita didapati tidak bersalah. Amen. Kita tidak sesuai dengan fitnahan mereka yang mereka katakan tentang kita.
Ini nomor satu. Amin. Jadi saya sampaikan khotbah ini bukan berarti respon kita kepada orang yang memfitnah kita. Karena kadang respon kita terhadap orang yang memfitnah kita saja. Tetapi kita harus lihat alasan orang juga benci, orang fitnah kita. Kadang-kala karena kesalahan kita sendiri juga. Jadi kita pastikan diri kita benar, kita tidak berbuat salah. Supaya tidak ada celah, iya kan? Tidak ada alasan bagi orang-orang untuk menyerang kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu catat. Kalau kita ada di posisi yang dibenci dan difitnah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kedua, kalau kita sudah pastikan diri kita benar, kita tahu yang kita lakukan benar. Kita tidak menyerang mereka, kita tidak berbuat salah. Tapi mereka masih membenci kita. Mereka masih memfitnah kita. Yang kedua, jangan dihiraukan. Saudara catat. Amin. Jangan dihiraukan. Dalam bahasa rotenya, don't take it personal. Jangan dihiraukan. Jangan simpan dalam hatimu. Karena apa, saudara? Itulah kehidupan kita. Sampai ada istilah kan? Anjing menggonggong, Kafilah berlalu. ketok angka parang belah. Bukan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. We cannot please everyone. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita berbuat baik, kita berbuat benar, pasti saja ada orang yang tidak setuju, ya kan? Ada orang yang tidak suka, ada orang yang benci dengan kita. Makanya ada istilah haters, itu pembenci. Makanya saudara, kalau kita tahu kita ada di posisi yang benar, tapi kita terus diserang, jangan hiraukan. Amin. Ada seseorang katakan seperti ini, kalau dalam perjalanan hidup kita, ya kan, karena hidup kita ini kan seperti perjalanan. Coba sama-sama bilang perjalanan. Perjalanan. Kalau dalam perjalanan hidup kita harus berhenti, ya kan? Kita harus berhenti dan melempari semua anjing yang menggonggong kita. Maka kita tidak akan pernah sampai di tujuan kita. Kalau kita harus selalu berhenti untuk lempar semua anjing yang gonggong kita tidak akan sampai di tujuan hidup kita. Artinya apa? Kalau kita harus ladeni, kita harus responi semua yang benci, semua yang serang kita. Saudara, kita tidak akan pernah capai visi kita, dream kita, tujuan kita. Amin. Yes. Saudara, kita tidak perlu menjelaskan kehebatan kita. Perhatikan, jangan pernah menjelaskan kehebatan kita. Karena orang yang mencintai kita tidak butuh itu. Dan orang yang benci pada kita tidak akan percaya itu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang kita tahu benar. Amin. Tetap berjalan menuju tujuanmu, menuju cita-cita, menuju harapanmu. Yes. Jangan terpengaruh dengan kata orang, jangan terpengaruh dengan penilaian orang. Nanti di bawah kita akan bahas, saya akan share apa yang mereka akan dapatkan. Tetapi bagian saudara, kalau saudara diserang, kalau saudara dibenci, saudara difitnah, jangan buang-buang energimu untuk khawatir, untuk pikirkan pendapat mereka, ya kan, untuk ladeni mereka. No. Just wasting times. Itu hanya membuang waktu, buang-buang waktu. Bagian kita adalah berjalan maju dan jangan hiraukan mereka. Amin. Jangan simpan di dalam hati, karena itu adalah kesalahan mereka sendiri. Amin. Dan yang ketiga, saudara, yang pertama tadi apa? Pastikan bahwa tujuan mereka salah. Yang kedua, jangan hiraukan. Nah, yang ketiga, kita juga manusia lemah, betul kan? Yes. Kita kadang-kadang juga jadi lemah, kita takut, kita khawatir. Itulah saatnya kita perlu berdoa. Amin. Waktu saudara dibenci orang, waktu saudara difitnahkan semua yang jahat kepadamu, saudara dengar baik. Inilah sistemnya Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat perkataan orang yang diucapkan tentang kita itu berbobot. Hanya Tuhan yang bisa membuat perkataan yang diucapkan tentang kita itu dipercaya orang lain. Amin. Bahkan firman Tuhan saja kalau kita khotbahkan, Roh Kudus yang bisa mengubah hati manusia. Amin. Amin, saudara. Dalam Alkitab, saudara, kita akan temukan begitu banyak contoh orang-orang yang dibenci, orang-orang yang difitnah, jadi korban iri hati. Tetapi waktu mereka berdoa, perhatikan, waktu mereka serahkan keadaan mereka, kehidupan mereka, keadaan mereka ke dalam tangan Tuhan, waktu Tuhan turun tangan, Yes. saudara perhatikan.
Kain tidak selamat dengan perbuatannya. Siapa lagi? Kita ingat peristiwa Daniel. Ya kan? Daniel, kita tidak baca satu persatu ayat, cukup panjang. Tetapi Daniel, saudara, dilaporkan kepada raja. Karena dia beribadah. Singkat cerita, karena materai raja, peraturan raja tidak bisa diubah, Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Karena apa? Korban dari iri hati. Orang-orang melihat dia diangkat, orang-orang melihat dia dipakai Tuhan luar biasa. Teman-temannya, rekan-rekannya di dalam kerajaan mulai tidak suka, mulai benci dengan dia. Mereka sampaikan bahkan kebenaran yang dilakukan kepada raja untuk menghancurkan dia. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Waktu Daniel dilemparkan ke gua singa, singa-singa makan? No. Karena apa? Walaupun orang menyerang kita, orang memfitnah kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, saudara, ada ayat katakan seperti ini. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, tidak akan ada yang berhasil. No weapon formed against me shall prosper. Saudara tahu artinya, Google Translate bisa dapat ya. Tidak ada senjata, apalagi serangan musuh yang ditujukan pada kita yang akan berhasil. Bersatu jalan musuh kita menyerang kita, bertujuh jalan mereka akan lari daripada kita. Amin. Kita ingat peristiwa Haman, Mordekai, iya kan? Haman benci. Haman benci dengan Mordekai. Dia fitnah Mordekai. Bahkan dia mau supaya semua orang Yahudi di kitab Ester mati. Semua orang Yahudi yang ada di pembuangan di Persia itu mati semua. Tetapi Ester dan semua orang Yahudi, saudara orang Israel, berdoa pada Tuhan. Waktu mereka berdoa, kita tahu endingnya. Semua rencana jahat Haman yang harusnya terjadi pada Mordekai, bahkan dia mau bunuh bangsa Israel, tiang yang dia sudah siapkan untuk gantung Mordekai, di tiang itu juga dia digantung. Kalau orang-orang membenci kita, orang-orang memfitnah kita, kita berdoa percaya pada kuasa Tuhan, saudara, pembelaan Tuhan akan tepat pada waktunya. Kita tidak akan pernah gagal, kita tidak akan pernah hancur, karena Tuhan yang menjadi pembela kita. Amin. Luar biasa, saudara. Yesus kan kita tahu, semua fitnahan yang jahat ditimpakan pada Yesus. Hari ini tidak ada satupun nama orang-orang Farisi ahli Taurat yang menyerang Yesus yang kita tahu. Tetapi Yesus disalibkan bagi dunia, bagi murid-murid pada waktu itu, bahkan itu kekalahan. Tetapi bagi kita orang percaya, salib Tuhan, hukuman yang dia terima akibat kebencian orang-orang menjadi kemenangan bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir, berdoa pada Tuhan, percaya pada pembelaan Tuhan. Amin. Serahkan keadaanmu kepada Tuhan. Saudara, waktu kita berdoa, waktu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan membela kita. Amin. Tidak ada senjata, tidak ada serangan musuh yang bisa berhasil menggagalkan kita, menghancurkan hidup kita. Amin. Yang berikut apa, saudara? Yang ketiga tadi berdoa, percaya pada pembelaan Tuhan. Oh, jangan lupa juga, saudara, ada peristiwa Daud dan Saul. Begitu banyak contoh di Alkitab. Saul benci dengan Daud. Orang-orang menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, puluhan ribu. Saul iri, perhatikan, Saul iri, Saul benci. Dia berapa kali berusaha untuk membunuh Daud, dia berusaha untuk menghancurkan Daud, tetapi kita tahu endingnya. Daud menyerahkan semua, bahkan Mazmur yang tadi kita baca, itu adalah perkataan dari Daud. Daud serahkan keadaannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang bertindak membela. Bahkan waktu ada kesempatan, saudara perhatikan, waktu ada kesempatan buat Daud bunuh Saul pun, Daud berkata, siapa yang berani menjamah orang yang diurapi itu? Daud tidak berani membunuh Saul. Dan endingnya, mati sendiri. Saul terbunuh di pegunungan Gilboa. Karena apa, saudara? Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Amin. Tetap berdoa, percaya pada pembelaan Tuhan. Dan yang keempat, kalau kita difitnah, kalau kita dibenci, kita sudah lihat tadi tokoh-tokoh Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Ampuni mereka. Forgive them. Ampuni mereka. Baik, Ibu catat ini.
Sama-sama bilang ampuni. Ampuni. Inilah ajaran Kristus. Amin. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi bahkan musuh kita pun kita kasihi mereka. Yesus di atas kayu salib, semua fitnahan, semua perbuatan jahat orang lakukan pada dia. Yesus katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini respon yang paling luar biasa. Kalau kita tidak hiraukan mereka, itu sudah luar biasa. Kita berdoa, itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa kalau saudara ampuni mereka, lepaskan luka dendam dalam hatimu. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup. Amin. Ampuni Yusuf. Jadi korban iri hati dari saudara-saudaranya. Yusuf dibuang, dijual jadi budak di Mesir. Tetapi saudara, bertahun-tahun kemudian kita perhatikan, waktu saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Singkat cerita, Yusuf memperkenalkan dirinya lagi kepada mereka. Mereka semua ketakutan, iya kan? Ini habis sudah ketong. Ketua yang tangkap dia, ketua yang jual dia, ini dia mau buat apa sah? Orang Kupang bilang jadi. Tetapi Yusuf, saudara, Yusuf tidak dendam. Yusuf bilang, Tuhan membawaku ke sini untuk memelihara kehidupan yang besar. Amin. Yusuf percaya bahwa di balik setiap hal yang buruk yang dialami, Tuhan izinkan untuk perbuatan yang hebat, untuk rencananya yang mulia tergenapi. Ampuni, Yusuf mengampuni, saya percaya setiap kita juga bisa mengampuni. Amin. Nah, bagian berikut. Siapa di antara saudara yang mulai dikuatkan bilang amin? Jadi kalau kita dibenci, kita difitnah, ingat baik-baik 4 hal ini. Yang pertama tadi apa? Pastikan kalau tuduhan mereka salah. Yang kedua, jangan hiraukan. Yang ketiga, berdoa, percaya pada pembelaan Tuhan. Yang keempat, ampuni mereka. Ini respon orang-orang yang dewasa rohani. Ini respon pengikut Yesus yang sejati. Kalau difitnah, kalau dibenci, 4 hal ini. Nah, bagian berikut. Kalau ternyata ada di antara Bapak Ibu Saudara kita yang membenci atau kita yang memfitnah. Nah, ini pesan saya bagi saudara. Tidak usah lihat kanan kiri, jangan pukul di kanan kiri, tapi kita mau lihat bersama-sama ya. Bagaimana kalau kita yang membenci, kalau kita yang memfitnah orang? Saudara perhatikan, yang pertama, perasaan benci, Bapak Ibu bisa catat ini juga, perasaan benci, hatred, itu hanya menghancurkan diri kita sendiri. Saya ulangi, perasaan benci hanya menghancurkan dirimu sendiri. Jangan pernah pikir dengan engkau benci pada orang itu, engkau benci pada si A, engkau benci pada si B, lalu dengan kebencianmu dia akan hancur. No. Kalau engkau benci terhadap seseorang, itu hanya menghancurkan engkau sendiri. Karena apa? Itu ibarat saudara engkau minum racun dan engkau berharap orang lain yang mati. Itulah kebencian. Makanya di dalam Ayub 5 ayat 2, coba dibacakan, istri saya bisa bacakan. Ini saudara firman Tuhan mencatat tentang sakit hati, tentang kebencian. Apapun alasan kita benci dengan orang lain, mungkin orang lain menyakiti kita, atau mungkin kita iri dengan mereka. Karena mereka lebih dipakai Tuhan, lebih diberkati Tuhan. Saudara, firman Tuhan tulis seperti ini. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Perhatikan. Amen. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Catat baik-baik. Kalau saudara masih simpan benci dan dendam dengan orang lain, engkau orang bodoh. Karena itu bisa membunuh dirimu. Kan sudah banyak artikel-artikel, bahkan orang hamba Tuhan khotbahkan penyakit-penyakit yang ganas, kanker, apalagi, ya kan, kanker paru-paru dan lain-lain sebagainya. Ini bukan mutlak ya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang kanker di sini. Bukan berarti saya bilang ini karena saudara punya akar pahit, ya kan, saudara benci. Tetapi saudara, ini juga hasil penelitian. Orang-orang yang menyimpan kepahitan, kebencian, itu berdampak pada tubuh fisik. Sama-sama bilang tubuh fisik. Tubuh fisik.
bisa menyerang kita. Waktu saudara benci dengan orang, saudara sedang menyiksa organ tubuhmu sendiri. Bisa endingnya kanker, bisa endingnya tumor dan lain sebagainya. Makanya Tuhan ajarkan kita lepaskan pengampunan. Jangan pernah benci. Hanya orang bodoh yang dibunuh oleh sakit hati. Hanya orang bodoh yang mati karena iri hati. Bilang di kanan kiri, jangan benci orang lain. Bilang gitu. Jangan benci orang lain. Jangan benci, jangan iri hati dengan orang lain. Karena itu hanya menghancurkan diri kita sendiri. Amin. Lawan dari benci apa saudara? Kasih. Love, buah roh. Salah satu dari buah roh, 9 buah roh. Kasih. Yesus ajarkan kita. Kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah sesamamu. Kalau kita tahu mengasihi, kita tidak akan benci orang lain. Sesalah apapun mereka dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara catat ini juga. Pemfitnah, ini bagian pemfitnah. Pemfitnah, kalau ada di antara saudara yang pernah memfitnah atau gemar memfitnah, iya kan, sampai malam hari ini masih fitnah orang. Pemfitnah tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu catat ini. Pemfitnah tidak akan luput dari hukuman. Baca Amsal 19 ayat 5. Amsal 19 ayat 5. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Mungkin belum sekarang kita terima hukuman, ganjarannya. Tetapi saudara, cepat atau lambat kita akan terima hukuman. Tuhan berkata, tabur, tuai. Seperti Haman yang tadi saya sebut. Haman memfitnah. Haman mau menyerang orang Yahudi. Haman mau menyerang Mordekai. Endingnya dia yang mati. Hati-hati saudara. Orang-orang yang memfitnah, pemfitnah, tidak akan luput dari hukuman. Karena seperti yang tadi saya katakan, kalau kita fitnah orang benar, Tuhan yang akan bela dia, dan Tuhanlah yang menjadi lawan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Maka secara cepat saya mau jelaskan lebih dalam seperti ini. Bicara soal fitnah, sama-sama bilang fitnah. Fitnah ini biasanya dimulai dari menghakimi. Sama-sama bilang menghakimi. Judging. Kita menghakimi, menilai orang lain. Kita menilai benar dan salah orang lain sesuai pemahaman kita, ya kan? Sesuai standar kita. Kemudian kita menyimpulkan kehidupan orang lain sesuai dengan pemahaman kita. Contohnya, kita lihat tetangga kita, iya kan? Suaminya pulang malam. Pulang kerja malam, mulai omong, iya kan, ini kerja pulang kerja malam, pasti sudah selingkuh. Kita lihat tetangga orang lain beli barang baru, beli mobil, iya kan, TV, kulkas baru, langsung menyimpulkan korupsi, pasti su korupsi. Saudara, waktu kita menghakimi, kita menilai seseorang dan penilaian kita itu salah, kemudian kita sampaikan pada orang lain, itulah fitnah. Waktu kita sampaikan, inilah istilahnya gosip. Makin digosok, makin sip. Perhatikan baik-baik. Makanya Yesus ajarkan jangan menghakimi. Waktu kita menghakimi, ukuran yang kita pakai akan diukurkan pada kita. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Penghakiman kita, saudara, tidak sempurna. Jadi ini berhubungan semua, fitnah, menghakimi, gosip. Ini satu paket. Dan orang yang memfitnah, orang yang menggosip, tidak akan luput dari hukuman. Saudara dengar baik-baik. Karena belum tentu, tadi saya katakan bahwa penilaian kita tidak sempurna. Orang yang menggosip, orang yang menghakimi, cenderung hanya melihat permukaannya saja. Ya kan? Umumnya kalau kita menggosipkan, kalau kita menghakimi seseorang, kita hanya tahu satu bagian dari keseluruhan ceritanya, tapi kita merasa kita sudah tahu seluruh ceritanya. Nah ini yang cilaka orang bilang. Tahu sedikit, tapi kita merasa sudah tahu semua. Mengakibatkan gosip, mengakibatkan fitnah. Waktu kita sampaikan keadaan orang lain pada teman kita, dan ternyata salah, itulah fitnah. Makanya Amsal bilang itu betul. Iya kan, hidup dan mati dikuasai oleh
Lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu dengar baik. Jadi hati-hati dengan lidah. Coba semua taruh tangan di mulut. Hati-hati dengan mulut kita. Waktu kita menghakimi, judge, kita menggosipkan orang lain, kita sedang memfitnah mereka. Bahkan saudara, gosip. Sama-sama bilang gosip. Gosip itu adalah salah satu dosa paling awal yang ada di alam semesta. Bukan di dunia, di alam semesta. Bahkan ini dosa paling awal salah satu dosa awal yang ada di surga. Kenapa saya bilang ada di surga? Kita tahu dosa paling awal waktu Lucifer mau jadi sama seperti Tuhan. Dosa kesombongan, pride, ini dosa paling awal. Tetapi Alkitab mencatat, bahkan kebenaran juga menuliskan bahwa Lucifer ini dia menghasut sepertiga malaikat di surga untuk ikut dengan dia. Ya, malaikat-malaikat itulah mereka malaikat yang jatuh, yang jadi setan. Nah, bagaimana Lucifer menghasut setan-setan ini? Malaikat-malaikat yang lain di surga. Lucifer menggosipkan tentang Tuhan kepada malaikat-malaikat ini. Perhatikan. Malaikat-malaikat ini percaya pada Lucifer dan sepertiga malaikat jatuh dari surga. Jadi saudara yang gemar gosip, gemar menghakimi, gemar memfitnah, itu sama dengan Lucifer. Coba lihat di kanan kiri saudara, ini muka Tuhan Yesus atau muka Lucifer. Tetapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti tidak mau perbanyak gosip. Kita tidak mau memfitnah orang-orang. Dengar baik-baik. Karena apa? Kita akan dapat hukuman dari Tuhan. Amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara yang sering dengar gosip dari orang pun, ya kan jangan cepat-cepat percaya gosip. Karena waktu kita percaya gosip dari orang, kita seperti menelan makanan yang dikunyah oleh orang lain. Coba, saudara coba, ada yang mau coba? Kita telan makanan yang dikunyah orang lain. Dan kita juga dengan polosnya percaya dengan gosip-gosip dari orang. No. Gosip itu apa? Segala sesuatu yang orang sampaikan pada kita yang tidak ada hubungan dengan kita. Jangan cepat mudah percaya. Kembali periksa kebenarannya. Amin. Lihat dulu cerita fullnya seperti apa sebelum kita menilai, sebelum kita menghakimi, apalagi sebelum kita menyebarkannya pada orang lain. Tuhan berkata jangan menghakimi. Yakobus, kita baca ayat terakhir, Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Isi saya bisa bacakan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Perhatikan saudara, kita tidak boleh menghakimi. Bukan bagian kita untuk menghakimi. Karena waktu kita menghakimi, menilai seseorang, perhatikan, kalau benar pun Tuhan tidak mau kita menghakimi. Apalagi kalau salah. Karena kalau sudah salah, jadi gosip, jadi fitnah. Kita ulangi lagi. Inilah cara kita untuk menghadapi pemfitnah dan pembenci. Kalau saudara pada malam hari ini ada di antara kita yang sering membenci, hobinya membenci, pernah memfitnah, sering memfitnah, dua kebenaran yang tadi saya share. Yang pertama apa? Kalau kita pemfitnah, yang pertama, kalau kita yang membenci atau memfitnah, perasaan benci hanya menghancurkan diri kita sendiri. Dan yang kedua, pemfitnah tidak akan luput dari hukuman. Saya percaya ketika kita mengerti bagian firman Tuhan ini pada malam hari ini, kita menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau berdoa bagi setiap kita, apapun keadaan saudara, khususnya menyangkut berhubungan dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau saudara menjadi korban iri hati, kalau saudara dibenci, engkau merasa engkau dibenci oleh orang lain, kalau engkau merasa engkau difitnah oleh orang lain mengatakan hal-hal yang tidak benar,
mencoba untuk menjatuhkanmu, mencoba untuk menyerang engkau, sudah dengar firman Tuhan, jangan terpengaruh. Amin. Jangan kita terpengaruh dengan mereka. Jangan kita khawatir. Tetapi ketika kita berdoa pada Tuhan, Tuhanlah yang akan membela kita. Dia akan firman Tuhan mencatat, dia akan memunculkan kebenaran kita seperti siang, seperti terang. Kita tidak perlu bela diri, kita tidak perlu proof, membuktikan saya ini, no. Lakukan apa yang saudara biasa lakukan, biarkan pembelaan itu datang dari Tuhan. Kita tidak perlu putus asa, tidak perlu takut, karena Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Ataupun kalau ada di antara saudara yang masih membenci orang lain, ada di antara saudara yang gemar bergosip, memfitnah, menjelek-jelekan orang, menghakimi orang, kita sudah dengarkan firman Tuhan, jangan menghakimi. Ketika kita menghakimi orang, kita menyimpulkan hal yang salah tentang orang lain, itu berakibat pada fitnah, gosip dan fitnah, dan itu dibenci oleh Tuhan. Malam hari ini saudara bertobat dari setiap perbuatan yang jahat itu, izinkan Tuhan mengampuni kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam kubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, kalau kau menjadi korban dari iri hati, engkau merasa dirimu dibenci oleh keluargamu, oleh
saudaramu, sahabat-sahabatmu, rekan kerjamu, siapapun mereka. Kita sudah lihat tokoh-tokoh Alkitab yang tadi, bagaimana ketika Mordekai dibenci oleh Haman, Tuhan tidak biarkan Mordekai gagal hancur, tetapi Tuhan membela Mordekai, Tuhan membela Esther dan semua orang Israel. Haman yang membenci, Haman yang memfitnah, Haman yang mereka-rekakan yang jahat, semuanya kembali kepada dia. Saul benci dengan Daud, padahal Daud tidak berbuat kesalahan apapun. Saudara dengar baik, bukan Daud yang hancur, tetapi Saul mati di dalam dosanya. Jadi kita menjaga kehidupan kita tetap benar, mengikuti kehendak Tuhan. Tidak perlu takut dengan apapun fitnahan, bencian, serangan orang-orang yang ingin menyerang kita, karena Tuhan yang akan membela kita. Amin saudara, Tuhan yang akan melindungi kita. Ataupun kalau saudara yang iri dengan orang lain, firman Tuhan mencatat orang bodoh, orang bebal dibunuh oleh sakit hati, orang bodoh yang dibunuh oleh iri hati. Saudara, kita tidak perlu iri, kita tidak perlu merasa kurang ketika melihat orang lain diangkat, diberkati Tuhan. Karena saudara percayalah, engkau spesial di mata Tuhan. Percaya bahwa Tuhan punya berkat yang sama buat setiap kita. Mungkin sekarang belum waktunya Tuhan untuk mengangkatmu, belum waktunya Tuhan mempromosimu, memberkatimu. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan punya berkat yang sama dengan Tuhan punya berkat yang sama untukmu. Seperti orang yang mungkin kau benci, orang yang karena dia engkau iri hati, Tuhan punya berkat yang sama juga bagi engkau. Jangan pernah simpan kebencian, jangan pernah simpan dendam. Saudara, belajar dari Yusuf, belajar dari Yesus. Ampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Kasihi orang-orang yang menyakiti hati kita. Tuhan punya berkat bagi kita. Tuhan sudah siapkan upah bagi setiap orang sesuai dengan perbuatan mereka. Tuhan sudah mengampuni setiap kesalahan kita. Dia memikul dosa dan salah kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Malam hari ini, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kita. Doakan orang-orang yang menganiaya kita. Betapa besar kasih bagi bapak ibu saudara yang menjadi korban iri hati, saudara yang merasa dirimu dibenci, engkau yang mengalami fitnahan. Juga berdoa buat saudara-saudara yang malam hari ini dikuasai kebencian, dan engkau yang suka memfitnah orang. Tuhan ingin mengampuni saudara, Tuhan ingin memulihkan kehidupan. Haleluya. Engkau mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Engkau tahu sampai di dalam isi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan hidup kami, kehidupan kami yang telah kami jalani, bahkan yang akan kami jalani, Tuhan Maha tahu. Bahkan kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami adalah rencana Tuhan. Di setiap kami Bapa, Amin, Engkau tahu, Yesus. Engkau Maha tahu, Engkau mengenal kami Tuhan, bahkan segala
Dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menjamah sampai kedalaman hati kami, membarui setiap hidup kami, melembutkan setiap hati kami, melepaskan setiap kebencian itu, melepaskan setiap iri hati itu, kekecewaan, sakit hati itu, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gantikan dengan Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan terus mengalir atas setiap anak-anak Tuhan. Apapun kebencian itu, kebencian terhadap sesama, kebencian terhadap saudara, kebencian terhadap orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan teman sepelayanan kami, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Setiap kebencian itu Tuhan, biar Tuhan yang menguasai hidup kami, karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa sia-sia setiap kebencian itu, setiap kebencian iri hati, fitnah yang kami lakukan, semua ada hukumannya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jangan Dalam nama biarkan kami Yesus. jatuh terlalu jauh dalam Tuhan, jangan biarkan kami pergi terlalu jauh dari Tuhan, bahwa kami kembali dekat dengan Tuhan, anak-anak Tuhan yang Amin. masih memendam kebencian di dalam Nama Yesus. Mampukan kami untuk melepaskan pengampunan, mampukan kami untuk melepaskan setiap iri hati kebencian Amin, Yesus. itu di dalam nama Yesus. Jangan biarkan iblis mencoba menipu kami Tuhan, membawa kami terus terjerumus dalam tipuan-tipuan iblis, tapi kami dimenangkan malam hari ini oleh kuasa darah Ya, Tuhan, Tuhan oleh Yesus. kuasa firman Tuhan, memenangkan kami dari setiap kebencian yang kami alami. Mungkin sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan berhari-hari, mungkin sudah sangat lama itu ada dalam hidup kami. Jangan biarkan kami mati dengan kebencian itu Amin. Tuhan, tapi selamatkanlah kami semua Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh beroleh hati yang bijaksana, hati yang penuh sukacita, hati yang murni. Amin. Malam hari ini kami sudah dipulihkan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, anak-anak Amin, Yesus. Tuhan yang didera oleh kebencian, yang difitnah, yang dihina, yang dibenci. Hamba berdoa dalam nama Dalam nama Yesus, Yesus. firman Tuhan sudah datang bagi kami malam hari ini untuk menguatkan kami, untuk menyadarkan kami. Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi anak-anak Tuhan boleh menerima, boleh melakukan setiap kehendak Tuhan, boleh mau belajar akan setiap firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami kembali dibaharui lagi, kami kembali dikuatkan lagi, kami kembali diteguhkan lagi oleh kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semakin hari semakin bersinar karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tidak terpuruk dengan setiap fitnahan, kami tidak jatuh semakin dalam akibat dari fitnah, hinaan, kebencian orang-orang di sekitar kami, tapi kami terus berjalan maju karena Tuhan bersama dengan kami, karena Tuhan di pihak kami, karena Tuhan menjadi pembela kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terus kuatkan setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Semakin hari kami hanya memandang kepada Tuhan, tidak melihat sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami alaskan setiap Amin, Yesus. doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus.